Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami ingin mempresentasikan tugas akhir semester kami tentang transfer learning dengan menggunakan dataset flowers reconnection dengan menggunakan pre-train model Inception V3. Judul dari proyek kami ini yaitu transfer learning pada model Inception V3 untuk klasifikasi citra bunga. Jadi nanti di dalam proyek kami ini terdapat dua buah pendekatan, yaitu yang pertama yaitu model baseline yang hanya menggunakan fitur pre-train tanpa penyesuaian lebih lanjut dan model yang sudah di fine tune serta dilengkapi strategi untuk mengatasi overfitting. Yang mana melalui eksperimen ini kami ingin menunjukkan bagaimana penerapan transfer learning dan fine tuning pada model Inception V3 dapat meningkatkan performa klasifikasi citra bunga. Eh, Sebelum masuk ke dalam penjelasan lebih dalam, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu, yang mana kelompok kami ini beranggotakan 9 orang. Yang pertama ada Caesar Menderes dengan NIM 2230 2050 3152. Yang kedua ada saya sendiri, Amelie Pretiperdi dengan NIM 2230 2050 3104. Yang ketiga ada Andre Andrianus dengan NIM 2230 2050 3105. Yang keempat ada Muhammad Riban Syah Akil Akbar dengan NIM 2230 30 50 3180. Yang kelima ada Ahmad Fadilah Ramadlan dengan NIM 2230 20 50 3133. Yang keenam ada Tirta Utama Winduro dengan NIM 22 30 30 50 3206. Yang ketujuh ada Andika Prayoda dengan NIM 2230 30 50 3188. Yang kedelapan ada Florenciana Talentina Angela dengan NIM 2230 50 3192. Dan yang terakhir ada Jevanya Victoria Glenda dengan NIM 2230 30 50 3217. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Ripan Syakil Akbar dengan NIM 2230 30 50 3180. Di sini saya akan membahas tentang apa sih deep learning dan transfer learning. Yang seperti kita tahu, deep learning merupakan bagian dari kecerdasan buatan dan machine learning yang merupakan pengembangan dari neural network multiple layer untuk memberikan ketepatan tugas mulai dari deteksi objek, pengenalan suara, terjemahan bahasa, dan lain-lain. Lalu untuk transfer learning yang kita ketahui memang dia ini merupakan teknik yang memanfaatkan model yang sudah di training sebelumnya atau pre-trained model untuk digunakan mengklasifikasikan dataset yang baru sehingga tidak perlu lagi melakukan training dari awal dan dapat dilakukan penyesuaian pada bagian akhir model tersebut. Oke, seperti itu. Lanjut. Oke, di sini kita masuk ke Vision Transformer atau FIT. Bisa kita ketahui FIT ini merupakan adalah model dari klasifikasi citra yang menggunakan arsitektur transformer. Lalu FIT ini memang digunakan mulai dari pendekatan patch, embeddings, multi-head dan attention, dan multi-layer perceptron untuk mengubah cara kita memahami dan menganalisis data visual itu secara mendalam dan efisien. Dan gambar input ini dibagi beberapa patch berdasarkan ukurannya. Oke, mulai dari arsitektur selama proses penerapan patch. Setelah itu gambar tersebut diberi position embeddings yang menunjukkan lokasi pad pada gambar tersebut. Setelah itu pad akan dimasukkan ke multi-head attention. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Mungkin untuk lebih detailnya akan dilanjutkan atau dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Florenciana Talentina Angela Seda dengan NIM 2230 50 3192. Di sini saya akan menjelaskan bagian Encaption V3. Encaption V3 adalah salah satu arsitektur jaringan Convolutional Neural Network atau CNN yang dikembangkan oleh tim Google. Encaption V3 menggunakan pendekatan modul Encaption, yaitu kombinasi beberapa filter konvolusi dengan ukuran berbeda dalam satu lapisan, yang memungkinkan jaringan menangkap fitur pada berbagai skala secara bersamaan. Encaption V3 mengintegrasi berbagai teknik optimalisasi seperti vectorization,
actuality clarifiers, dan regularisasi, atau label smoothing dan dropout untuk mengurangi overrating dan mempercepat pelatihan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Caesar Mandares dengan NIM 2230 2050 3152. Fine tuning. Fine tuning adalah proses penyesuaian model pembelajaran mesin, terutama deep learning yang sudah dilatih sebelumnya, yaitu pre-train model, agar lebih cocok untuk dataset tertentu. Tujuan fine tuning adalah memanfaatkan pengetahuan umum yang telah dipelajari model pada data besar untuk mempercepat dan meningkatkan kinerja pada tugas yang lebih khusus tanpa perlu melatih model dari awal. Baik, kita masuk ke pembahasan yang dimana pembahasan ini nanti akan melakukan implementasi metode transfer learning menggunakan arsitektur model Inception V3. Lalu nanti kita akan menganalisis performa model, klasifikasi citra pada kondisi sebelum dan sesudah dilakukan fine tuning dan augmentasi data. Lalu nanti kita akan mengidentifikasi potensi dan keterbatasan model Inception V3 dalam mengenali berbagai jenis bunga melalui metrik evaluasi seperti akurasi, precision, recall, dan advanced score. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Perkenalkan, nama saya Andre Andrianus dengan NIM 2230 2050 3105. Di sini saya akan menjelaskan kode yang kami gunakan. Pada kode pertama ini melakukan klasifikasi 5 jenis bunga menggunakan metode transfer learning dengan arsitektur Inception V3. Pada kode pertama ini mengunggah atau mengupload file dataset dari file zip. Lalu jika sudah terupload file datasetnya, pada file dataset ini kami gunakan dan kami bagi menjadi 70% data training dan 30% data testing. Lalu jika sudah, lanjut ke kode berikutnya. Di sini berikut adalah library yang kami gunakan. Berikut ini library yang kami gunakan. Lanjut pada kode selanjutnya. Pada kode selanjutnya ini kami mendefinisikan arsitektur model dan strategi vector extension. Kami menggunakan model Inception V3 dan membukukan seluruh lapisan agar tidak ikut terlatih. Lalu selanjutnya pada kode berikut ini kami menambahkan classifier head baru yang akan kami latih. Bagian ini terdiri dari lapisan poly, dropout untuk regularisasi, dan lapisan den sebagai output untuk melatih untuk 5 kelas bunga. Jadi ya, berikut demikian kode untuk persiapan dan arsitektur model. Selanjutnya teman saya akan menjelaskan bagaimana model ini dilatih dan apa saja hasilnya untuk kode berikut. Terima kasih. Baik, di sini saya Ahmad Fadil Ramadan dengan NIM 2230 2050 3135 akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Baik, di sini kita akan langsung masuk ke dalam tahap kompilasi model, di mana di langkah ini sebelum melakukan pelatihan, kita akan memasukkan kompilasi modelnya, lalu akan mengkonfigurasi proses belajar model tersebut. Seperti yang dilihat dari kode di sini. Ada 3 komponen utama dalam kompilasi ini. Yang pertama, ada optimizer. Kami memilih Adam. Adam adalah algoritma optimasi yang sangat populer dan efisien karena kemampuannya untuk menyesuaikan learning rate secara adaptif selama pelatihan. Ini membantu proses belajar menjadi lebih cepat dan stabil. Lalu yang kedua adalah loss function. Di sini kami menggunakan sparse kategori cross centropy. Fungsi ini ideal untuk tugas klasifikasi multikelas seperti proyek kami, di mana label kelasnya berbentuk integer, misalnya 0 untuk Daisy, 1 untuk Dandelion, dan seterusnya. Fungsi ini menghitung skor kesalahan yang akan diminimalkan oleh optimizer. Lalu yang ketiga, matriks. Perlu dicatat kami sengaja hanya memantau metrik akurasi selama pelatihan.
Ini adalah langkah strategis untuk memastikan proses berjalan lancar tanpa error teknis. Metrik yang lebih lengkap seperti presisi dan recall akan kami hitung secara manual setelah pelatihan selesai. Oke, selanjutnya masuk ke dalam tahap pelatihan model. Setelah model dikonfigurasi, kami memulai proses pelatihan dengan perintah model fit seperti yang terlihat pada kode berikut. Kami melatih model selama 30 epoch. Satu epoch berarti model telah melihat dan belajar dari seluruh 70% data training sebanyak satu kali putaran penuh. Argumen validation, garis bawah data sama dengan validasi, di sini sangat krusial. Ini memerintahkan model untuk setiap epoch selesai, langsung menguji performanya pada 30% data testing yang belum pernah dilihatnya. Hasil dari pengujian inilah yang kita lihat pada log sebagai validasi akurasinya dan menjadi indikator utama seberapa baik model kami bisa menggeneralisasi pengetahuannya. Selanjutnya, masuk ke dalam tahap evaluasi akhir. Setelah 30 epoch pelatihan selesai, kami masuk ke tahap evaluasi akhir yang komprehensif. Tujuannya adalah untuk mengukur performa final model secara kuantitatif dan mendapatkan metrik yang diwajibkan oleh tugas. Di sini adalah kode yang digunakan. Prosesnya adalah pertama kami mendapatkan prediksi dari model, lalu kami membandingkannya dengan label yang sebenarnya. Kami menggunakan classification report dari Skeleton, sebuah alat standar dalam machine learning untuk secara otomatis menghitung presisi recall F1 score dan akurasi. Baik, berikut adalah proses dari waktu program dijalankan. Yang seperti dilihat di sini, dia awalnya akan mendownload model dengan menggunakan library keras, lalu masuk ke dalam tahap pelatihannya dengan 30 epoch seperti yang saya berikan. Lalu di sini ada akurasinya, ada lossnya, ada validasi akurasi dan validasi lossnya. Dan berikut adalah laporan klasifikasi lengkapnya beserta dengan F1 score-nya dan support-nya. Oke, masuk ke dalam analisis hasil dan kesimpulan. Dari blok evaluasi ini, output menunjukkan bahwa akurasi final dari model baseline kami adalah 42,47%. Di sini, jika kita melihat kembali log pelatihan, dapat kita amati bahwa nilai validasi akurasi sangat fluktuatif atau tidak tetap naik turun dan tidak menunjukkan tren peningkatan yang konsisten yang menandakan model kesulitan untuk mencapai konvergensi yang stabil. Analisis lebih dalam pada laporan klasifikasi menunjukkan kelemahan model. Contohnya, untuk kelas Dandelion. Di sini, Dandelion, yang dimana recall-nya hanya 29%. Secara akademis, ini berarti model gagal mengidentifikasi lebih dari 70% dari seluruh sampel Dandelion yang ada. Ini mengindikasikan ketidakmampuan model dalam mempelajari fitur-fitur berbeda yang esensial untuk beberapa kelas. Jadi, kesimpulannya, model baseline ini memberikan performa yang terbatas dan tidak stabil. Hasil ini menjadi titik awal yang penting dan memberikan justifikasi yang kuat mengapa optimasi lebih lanjut seperti fine-tuning dan regularisasi yang lebih baik sangat diperlukan untuk tahap selanjutnya dalam proyek ini. Selanjutnya akan dilanjutkan presentasi oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Zevanya Victoria Glenda Jinu dengan NIM 223030503217. Di sini saya akan menjelaskan kode 2, yang dimana kode ini digunakan untuk melatih model klasifikasi gambar bunga menggunakan transfer learning dengan arsitektur Inception V3 di Google Colab. Kemudian kita masuk ke sel 1. Sel 1 ini merupakan bagian untuk mengunggah dan mengekstraksi dataset. Yang pertama, untuk mengimpor library-nya, di sini diperlukan untuk mengunggah file Google Colab, kemudian mengekstrak file zip, dan berinteraksi dengan sistem operasi. Lalu selanjutnya untuk mengunggah file, kode ini yaitu berfungsi untuk mengunggah file zip yang berisi dataset gambar bunga dan menggunakan fungsi file upload ini. Lalu selanjutnya untuk mengekstraksi filenya, yaitu kode ini akan membuka file zip yang bernama archive zip ini, lalu mengekstrak isinya ke direktori konten. Dan jika
proses ekstraksi selesai, maka akan ada folder bernama flower di dalam konten. Berikut file zip, archive zip-nya sedang diproses atau sedang dilakukan proses ekstraksi. Baik, jika sudah, maka akan muncul pemberitahuan ekstraksi selesai dan folder flower siap digunakan. Selanjutnya, masuk ke bagian sel 2 yang merupakan kode utama dari kode program ini. Yang pertama untuk mengimpor library-nya, di mana pengimporan library ini dibutuhkan untuk membangun dan melatih model, termasuk TensorFlow dan Keras untuk model neural network, kemudian Inception V3 untuk transfer learning, serta scikit-learn untuk evaluasi metrik. Kemudian di bagian konfigurasi, yaitu mendefinisikan variabel konfigurasi seperti direktori data, kemudian ukuran gambar yang diinginkan, dan ukuran batch. Lalu selanjutnya masuk ke bagian generator data di bagian untuk training dan validasi. Yang pertama menggunakan image data generator dari Keras, yaitu untuk memuat gambar dari direktori, kemudian pre-processing function ini digunakan untuk melakukan pemrosesan spesifik yang dibutuhkan oleh model Inception V3. Kemudian validation split ini yaitu membagi data 70% untuk pelatihan dan 30% untuk validasi. Lalu ada pun train datagen, yaitu dikonfigurasi dengan berbagai teknik augmentasi data, seperti rotasi, kemudian pergeseran, zoom, flip, dan lain-lainnya, yaitu untuk meningkatkan variasi data pelatihan dan mencegah overfitting. Lalu selanjutnya, validasi file datagen ini yaitu tidak menggunakan augmentasi data, hanya pra-pemrosesan. Secara singkat, perbedaan kedua generator ini yaitu untuk yang training, yaitu mengaugmentasi gambar untuk tujuan pelatihan. Sementara yang generator untuk validasi ini tidak mengaugmentasi gambar, hanya menggunakan dalam bentuk aslinya, yaitu setelah pra-pemrosesan dan untuk evaluasi yang tidak bias. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Andika Prayoga dengan NIM 223030503188. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan kode 2 di mana dimulai dari generator data untuk validasi tanpa augmentasi. Baik, untuk kode ini sendiri ini membuat objek file datagen dengan image data generator yang digunakan khusus untuk data validasi atau pengujian model. Tidak seperti generator data pelatihan file datagen yang tidak menggunakan augmentasi, karena tujuan validasi ini sendiri adalah mengevaluasi performa model secara objektif terhadap data yang belum dimodifikasi. Namun fungsi pada bagian ini preprocessing function atau sama dengan preprocess input ini tetap digunakan untuk memastikan gambar diproses dalam format yang sesuai dengan model Inception F3, di mana parameter validation speed pada bagian ini menunjukkan bahwa 30% dari dataset yang digunakan sebagai data validasi itu sesuai dengan yang telah ditentukan sebelumnya dalam dokumentasi. Dengan cara ini juga model akan diuji pada data yang representatif dan konsistennya tanpa pengaruh augmentasi sehingga hasil evaluasinya lebih akurat. Lalu kemudian kode selanjutnya itu membuat aliran data dari direktori. Baik, bagian ini digunakan untuk membuat aliran data atau data
people line dari folder gambar agar bisa digunakan dalam pelatihan dan pengujian model. Pertama, pada bagian train generator ini akan membaca dari folder data dir ini, bagian ini, content flower-nya sebagai data pelatihan. Kemudian gambar-gambar tersebut akan diubah ukurannya menjadi 299 kali 299 pixel dengan target size ini. Kemudian diproses dalam batch berisi 32 gambar pada batch size ini. Karena masalah ini adalah klasifikasi multi-kelas, digunakan kelas mode kategorial pada bagian ini, sehingga label akan dikonversi ke format one hot encoding. Kemudian parameter subtraining ini menunjukkan bahwa generator ini hanya mengambil 70% data yang dialokasikan untuk pelatihan, karena sebelumnya sudah diatur validation split 0.3 dan shuffle through-nya membuat data diacak agar model tidak belajar dari urutan gambar. Selanjutnya pada bagian ini, file generator ini digunakan untuk membuat data validasi dengan cara yang sama, tetapi subset validation menunjukkan bahwa data yang digunakan adalah 30% sisanya. Shuffle false pada validasi menjaga agar urutan data tetap sama agar setiap evaluasi model lebih konsisten. Singkatnya, kedua generator ini menyiapkan gambar dari folder agar siap digunakan oleh model masing-masing untuk pelatihan dan pengujiannya. Kemudian selanjutnya ini adalah kode untuk membangun model, yaitu sesuai dengan tugasnya menggunakan inception F3 atau F3. Baik, untuk kode ini sendiri digunakan untuk membangun model klasifikasi gambar dengan memanfaatkan arsitektur Inception F3 yang sudah dilatih sebelumnya pada dataset ImageNet. Pertama, model dasar ini dibuat dengan parameter include top files. Include top files pada bagian ini, yang artinya lapisan klasifikasi asli milik Inception F3 ini tidak disertakan karena kita akan menambahkan lapisan klasifikasi sendiri sesuai dengan jumlah kelas pada datasetnya. Kemudian gambar diinput berukuran 299 kali 299 pixel dan memiliki 3 saluran warna RGB. Setelah itu ditambahkan beberapa lapisan baru di atas output dari model dasar, yaitu Global Average Polling 2D. Untuk meratakan output konvolusional, kemudian dense berisi 1024 neuron dengan aktivasi ReLU untuk menambahkan kemampuan belajar nonlinear serta dropout dengan rasio 0,5 untuk mencegah overfitting dengan cara menonaktifkan sebagian neuron secara acak saat pelatihan. Di akhirnya nanti ditambahkan lapisan dense. Bagian ini ditambahkan lapisan dense dengan jumlah neuron sebanyak jumlah kelas pada dataset. Pada dataset train generator 6 classes dan fungsi aktivasi softmax-nya. Agar model ini sendiri bisa melakukan klasifikasi multi-kelas, model kemudian dirakit menggunakan objek model dan hanya melatih lapisan baru saja, yaitu lapisan tambahan. Sementara semua lapisan dari base model dibekukan, yaitu layer trainable atau sama dengan false, agar bobot aslinya tidak berubah. Ini disebut feature extraction. Terakhir, model akan dikompilasi menggunakan optimizer, ADEM, fungsi kerugian, kategorial
fungsi kategorial cross entropy, dan metrik akurasi mengevaluasi performanya itu selama pelatihan. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke bagian callback untuk early stopping. Bagian ini sendiri membuat sebuah callback bernama early stopping yang digunakan untuk menghentikan proses pelatihan model secara otomatis jika model tidak mengalami perbaikan selama beberapa epoch. Di sini bagian ini monitor val loss ini berarti yang dipantau adalah nilai loss pada data validasi. Jika selama 5 epoch berturut-turut patience sama dengan 5 ini nilainya loss tidak membaik, tidak menurun, maka pelatihan akan dihentikan tidak lebih awal untuk mencegah overfitting. Dan menghemat waktu. Selain itu, dengan restore batch weight true, model akan secara otomatis mengembalikan bobot terbaik yang dicapai selama pelatihan, bukan bobot dari epoch terakhir. Callback ini sendiri sangat membantu agar model tidak dilatih terlalu lama dan tetap mempertahankan performa terbaik pada data validasi. Kemudian kita akan masuk pada bagian kode untuk melatih model. Kode ini sendiri akan menjalankan proses pelatihan model menggunakan data yang telah disiapkan sebelumnya. Jadi fungsi model fit ini digunakan untuk melatih model dengan train generator sebagai data latih dan val generator sebagai data validasinya. Jumlah epoch ditetapkan sebanyak 50 yang merupakan batas maksimum pelatihan, tetapi bisa berhenti lebih awal jika model tidak lagi menunjukkan peningkatan berkat penggunaan callback early stopping. Callback tersebut akan memantau nilai loss dan menghentikan pelatihan lebih cepat jika tidak ada perbaikan. Jadi selama 5 epoch berturut-turut, hasil pelatihan termasuk nilai akurasi dan loss di setiap epoch akan disimpan dalam variabel history yang kemudian bisa digunakan untuk visualisasi atau analisis performa model setelah pelatihannya nanti selesai. Lalu kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu evaluasi akhir. Untuk evaluasi akhir sendiri, kode ini berfungsi untuk mengevaluasi performa akhir dari model setelah proses pelatihan selesai. Pertama, val generator reset ini digunakan untuk mengatur ulang posisi pembacaan data validasi agar prediksinya dilakukan dari awal. Selanjutnya, model predik atau val generator menghasilkan prediksi probabilitas untuk setiap kelas pada seluruh gambar validasi. Hasil prediksi tersebut nantinya kemudian dikonversi menjadi label kelas akhir menggunakan NP argmax yang mengambil indeks dengan nilai probabilitas tertinggi untuk setiap gambar. Label sebenarnya ground truth diambil dari val generator classes. Setelah itu dicetak akurasi model menggunakan akurasi score yang menunjukkan seberapa banyak model yang benar dibandingkan dengan data yang sebenarnya. Terakhir, classification report ini digunakan untuk menampilkan metrik evaluasi yang lebih lengkap seperti precision, recall, dan F1 score-nya untuk setiap kelas. Nama-nama kelas ditampilkan berdasarkan urutan yang ada dalam val generator class indikatornya atau indicase. Evaluasi ini penting untuk mengetahui seberapa baik model mengenali dan mengklasifikasi gambar dari tiap generator dalam dataset. Baik, untuk hasil evaluasi sendiri adalah ini. Bisa kita lihat untuk hasil evaluasi akhir menunjukkan bahwa model klasifikasi bunga yang dilatih menggunakan arsitektur Inception F3 berhasil mencapai akurasi sekitar 87,5% pada data validasi
Ya, yang merupakan hasil cukup baik dari laporan klasifikasi dapat dilihat bahwa semua kelas bunga, baik daisy, dandelion, rose, sunflower, dan tulip memiliki nilai precision, recall, dan F1 score yang cukup tinggi. Yang berarti model mampu mengenali ciri khas setiap bunga dengan cukup akurat. Mana untuk dandelion dan daisy sendiri memiliki performa paling konsisten dengan F1 score sekitar 0,90. Lalu sunflower memiliki precision tertinggi dengan nilai skornya itu 0,96, tetapi recallnya sedikit lebih rendah yaitu 0,83. Artinya model sangat yakin saat memprediksi bunga ini. Tetapi masih ada beberapa sunflower yang tidak dikenali dengan benar. Kemudian untuk rose sedikit lebih rendah dibanding kelas lain dengan F1 score-nya sendiri 0,84 kemungkinan karena bentuknya yang bisa menyerupai bunga lain. Kemudian untuk tulip dan sunflower sendiri punya keseimbangan precision recall-nya yang cukup, walau recall-nya sedikit lebih rendah. Baik secara keseluruhan sendiri, model memiliki performa yang stabil dan seimbang dari semua kelasnya, serta sudah sangat layak digunakan untuk tugas klasifikasi gambar bunga. Baik, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, nama saya Tirta Oktama Winduro dengan NIM 2230305032206. Di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Kesimpulannya, metode klasifikasi gambar bunga dengan arsitektur Inception V3 yang telah melalui tahap fine-tuning dan data augmentation berhasil meningkatkan performa secara signifikan dibandingkan model baseline. Akurasi pada data validasi meningkatkan dari sekitar 42% menjadi 87,5%, menunjukkan bahwa teknik transfer learning efektif dalam menangani dataset terbatas sekaligus menjaga efisiensi komputasi. Ini dapat membuktikan bahwa penggunaan model pre-trained seperti Inception V3 sangat menguntungkan dalam tugas klasifikasi citra. Penyesuaian pada arsitektur akhir serta penerapan strategi pelatihan seperti early stopping dan augmentasi data terbukti mampu meningkatkan generalisasi model. Ya, itu saja kami dari kelompok 5. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih.